Yo halo guys, apa kabar? Baik-baik kan? Mimin doakan semoga kita semua selalu sehat-sehat ya. Kali ini film yang akan Mimin bahas adalah aksi seru dari Vin Diesel dan kawan-kawan yang diburu oleh Dwayne Johnson. Seperti biasa, Mimin gak mau lama-lama di awal, langsung aja kita let's go ke filmnya. Film diawali dengan putusan sidang atas seorang lelaki bernama Dominic Toretto yang dihukum selama 25 tahun di Lompok penjara dengan keamanan maksimum tanpa ada kemungkinan untuk bebas sekalipun dengan pembebasan bersyarat. Ia bersama dengan tahanan lain dibawa dengan bus yang kemudian dihadang oleh adiknya bernama Mia Toretto dan temannya Brian O'Connor, seorang mantan agen federal. Mereka membuat bus itu terguling dan film Fast Five pun dimulai. Seorang reporter melaporkan kejadian tadi di siaran berita. Semua narapidana masih ada kecuali Dominic Toretto yang diduga menjadi dalang dari kecelakaan ini. Dominic, Mia, dan Brian saat ini menjadi buronan. Scene kemudian berpindah pada Brian dan Mia yang sedang mengendarai sebuah mobil. Mereka sampai pada suatu tempat yang penuh dengan orang-orang bersenjata yang dipimpin oleh Vince. Mereka berada di Rio de Janeiro. Brian dan Mia ternyata saat ini tidak mengetahui keberadaan Dom. Mereka menginap di rumah Vince untuk menunggu Dom. Mia terlihat sangat menyukai anak Vince. Mia pun muntah saat Brian sedang berbicara dengan Vince. Ternyata Mia hamil tanpa diketahui oleh Brian. Vince mengajak mereka untuk mencuri mobil. Keesokan harinya, Brian dan Mia menaiki kereta. Saat petugas keamanan berkeliling, Mia menabraknya dan Brian mencuri kartu petugas. Mereka kemudian menggunakan kartu tersebut untuk membuka gerbong barang dan menemukan mobil yang diincar. Ternyata mobil itu merupakan barang sitaan agen DAAS yang juga berada di kereta yang dinaiki Mia dan Brian. Brian melaporkan pada teman-teman Vince dan mereka langsung mengejar kereta. Setelah berhasil membobol dinding gerbong, terlihat Dom bersama dengan temannya. Mia langsung memeluknya dan seorang lelaki bernama Zizi yang memimpin Vince dan kawan-kawan terlihat hanya peduli dengan mobil GT40. Mereka berhasil memindahkannya keluar dan langsung dibawa pergi. Mia mengambil mobil yang lain dan Zizi terlihat tidak senang. Dom kemudian memberitahukan pada Mia bahwa ada perubahan rencana dan meminta Mia untuk menunggu aba-aba darinya. Mobil yang dinaiki Mia berhasil dikeluarkan. Mia membawanya menuju arah yang berlawanan dan membuat Zizi marah. Mereka yang berada di gerbong itu berkelahi. Beberapa saat kemudian, agen DAAS menyadari bahwa kereta sedang dirampok dan memberitakan untuk tidak menghentikan kereta apapun yang terjadi. Zizi memberitakan anak buahnya untuk mengejar Mia, namun dicegat oleh Brian. Brian dan anak buah Zizi berkelahi hingga mobil mereka menabrak gerbong kereta. Bensin dari mobil yang dinaiki Brian bocor dan terkena percikan api, membuat mobilnya mulai terbakar sementara Brian masih bergelantungan. Dom pun menaiki sebuah mobil saat Zizi bersembunyi. Agen DAS memasuki gerbong barang tanpa menyadari Zizi berada di belakang mereka dan langsung menembak mereka. Zizi menembak Dom, namun Dom berhasil lolos dan langsung mengejar Brian untuk menolongnya. Brian berhasil melompat ke mobil yang dikendarai Dom, namun di depan mereka ada jurang yang tidak bisa dihindari. Mereka pun harus terjatuh ke sungai dan berhasil selamat. Saat berhasil bernafas di permukaan air, mereka sudah dihadang oleh kawanan Zizi. Dom dan Brian pun dibawa dan digantung di tempat bos Zizi bernama Reyes. Reyes menggunakan Mia untuk memprovokasi Dom dan mengatakan bahwa ia akan menemukan Mia dan mobil yang dibawanya. Saat Reyes pergi, Dom dan Brian berhasil melepaskan diri. Scene kemudian berpindah pada Mia yang sedang menonton televisi yang memberitakan bahwa Dom dan Brian membunuh agen DAAS. Terdengar ada seseorang yang datang dan Mia dengan sigap mengambil sebuah batang besi. Ternyata yang datang adalah Brian dan Dom. Mereka berpelukan dan Mia mengabari tentang berita yang baru saja ia lihat. Dom mencurigai mobil yang dibawa Mia karena kawanan Vince menginginkan mobil itu yang berarti ada sesuatu di dalamnya. Dan mereka pun mulai mencari tahu. Scene kemudian berpindah pada seorang agen DSS bernama Hobbs yang memerintahkan untuk mencari Dom dan Brian. Seorang rekannya merasa bahwa Hobbs sedikit berlebihan hanya untuk menangkap mereka. Namun Hobbs memberitahu bahwa Brian adalah seorang yang ahli menyamar dan ia tahu segala hal dari mana mereka akan datang karena ia mantan agen federal. Dom adalah seorang kriminal yang sudah 2 kali kabur dari penjara. Di sisi lain, Vince datang ke persembunyian Dom dan Dom menyuruh Brian untuk keluar karena sempat menyerang Vince. Malam harinya, saat keadaan gelap dan sepi, Vince kedapatan sedang mengeluarkan sebuah chip dari mobil yang dibawa Mia.
Vince mengaku tidak tahu bahwa yang diincar Reyes adalah chip itu. Vince meminta agar Dom memberikan chip itu padanya dan ia akan mengantar chip itu pada Reyes. Tapi Dom tidak mempercayainya dan menyuruhnya pergi. Vince kecewa karena merasa Dom tidak pernah mempercayainya. Ia mempertanyakan keberadaan Letty, kemudian dia pergi. Di sisi lain, Hobbs yang masih dalam investigasinya memanggil seorang polisi lokal bernama Neves untuk membantunya. Seorang agen DSS yang lain menghampiri Hobbs dan melaporkan bahwa mobil-mobil curian itu meninggalkan jejak. Namun, tanah semakin mengeras memungkinkan mereka kehilangan jejaknya. Neves yakin bahwa mereka berada di favela. Scene kemudian berpindah pada Brian dan Mia yang sedang memeriksa chip yang menampilkan lokasi bolak-balik yang sama setiap harinya. Dan Brian mencurigai itu sebagai transaksi narkoba. Sementara itu, Hobbs mendatangi persembunyian mereka dan terjadi kejar-kejaran antara Mia, Brian, dan Dom melawan Hobbs dan beberapa petugas lainnya. Setelah lama berlari, Dom bertatap muka dengan Neves yang langsung melaporkan keberadaan Dom. Anak buah Reyes yang berada di situ pun langsung menembakinya, namun ia dilindungi oleh Dom yang tanpa sadar menjatuhkan kalungnya dan dibawa Neves. Saat akan mengejar Neves, anak buah Reyes ditembaki dari atas oleh para agen DSS. Brian dan Mia yang menemui jalan buntu memutuskan untuk melompat. Mereka bertiga pun berhasil kabur. Dom meminta mereka untuk berpencar. Brian dan Mia ke selatan lebih dahulu, sementara Dom akan mengalihkan petugas. Mia menolak, namun Brian membenarkan perkataan Dom. Tiba-tiba, Mia menyela dan mengumumkan kehamilannya. Akhirnya mereka tidak jadi berpencar. Hobbs dan kawan-kawan memeriksa tempat persembunyian Dom. Mobil itu masih berada di sana dan membuat Neves curiga bahwa Dom memiliki maksud lain karena mereka meninggalkan mobil curian itu begitu saja. Hobbs tidak peduli dengan ucapan Neves, ia hanya fokus pada pemburuannya untuk menangkap Dom dan Brian. Rekan Hobbs melacak identitas mobil curian dan menemukan nama Reyes. Neves memberitahu bahwa semua hal ilegal yang terjadi di sana pasti melibatkan nama Reyes. Sedangkan di sisi lain, Dom, Brian, dan Mia pergi ke tempat persembunyian yang baru. Mia tertidur sementara Dom berbincang dengan Brian. Mereka berencana menggunakan chip untuk memeras dan mencuri uang Reyes agar mereka dapat memulai kehidupan yang baru. Mereka membentuk tim yang terdiri dari seorang yang bisa membaur dimanapun, seorang yang pandai bicara tentang segala hal, seorang yang bisa menembus pertahanan Reyes, seorang yang tidak takut apapun, 2 orang pengemudi yang tidak akan kacau meski di bawah tekanan, dan orang-orang itu adalah Han, Roman, Tej, Giselle, Leo, dan juga Santos. Mereka semua bertemu dan mulai menyusun rencana. Reyes ternyata tidak pernah mendapat masalah karena ia tidak pernah mempunyai rekening. Ia hanya mempunyai 10 rumah uang. Roman sempat mengurungkan niatnya untuk bergabung, namun ia kembali saat mendengar uang 100 juta dolar. Mereka langsung melancarkan aksi dengan merampok salah satu rumah uang milik Reyes. Mereka tidak takut untuk menunjukkan wajah mereka. Tumpukan uang yang mereka kumpulkan dibakar oleh Dom di depan mata semua anak buah Reyes di rumah uang tersebut. Dan Dom menyuruh anak buah Reyes melapor pada Reyes atas apa yang terjadi. Scene kemudian berpindah pada agen DSS yang tidak menemukan apapun pada mobil curian tersebut. Hobbs kembali memeriksanya dan menemukan bahwa yang mereka curi adalah sebuah chip. Rekan Hobbs kemudian mengabarkan perampokan yang terjadi pada rumah milik perusahaan Reyes. Di sisi lain, anak buah Reyes melapor pada Reyes tentang perampokan yang terjadi. Reyes memukulnya dan memberitakan pada Zizi untuk segera mengosongkan rumah uang dalam 1 jam. Saat membawa uang dari rumah uang, anak buah Reyes dibuntuti oleh kawanan Dom dan mereka mendapati uang Reyes ternyata disimpan di kantor polisi. Di sisi lain, Hobbs berhasil melacak Dom dan menemukan ada kawanan yang membantu Dom. Ia kemudian melacak kawanan Dom yang lain dan Hobbs memerintahkan untuk mencari dan mengawasi mobil yang dikendarai oleh Dom. Di sisi lain, terlihat Reyes yang datang ke kantor polisi ditemani Zizi. Ia menanyakan identitas Hobbs karena sudah membunuh beberapa anak buahnya. Reyes kemudian masuk ke dalam sebuah ruangan berisi berangkas raksasa yang dipenuhi dengan uang. Reyes meminta polisi untuk memberi harga pada kepala Dom dan Brian agar seluruh kota juga mencari mereka. Scene kemudian berpindah pada Roman yang ditugaskan untuk menyamar masuk ke dalam kantor polisi dan menggoda polisi wanita yang sedang berjaga. Ia menggunakan kartu identitas bekas Brian dan mengaku sebagai biro investigasi yang ingin menyimpan barang bukti. Ia gagal merayu untuk mengintip ke ruang penyimpanan, namun ia menitipkan kotak barang bukti dan dibawa ke ruang penyimpanan oleh petugas. Kotak itu ternyata berisi mobil mainan yang sudah dipasang kamera yang kemudian dikendalikan oleh Tej. Misi kemudian dilanjutkan oleh Leo dan Santos. Mereka memasang alat yang membuat salah satu kloset meledakkan kotoran, kemudian menyamar sebagai petugas yang akan membereskannya. Mereka pun masuk ke dalam toilet yang sudah dipenuhi kotoran, lalu membuat lubang pada dinding di situ. Sedangkan di sisi lain terlihat Dom dan Brian yang membawa mobil hasil taruhan balapan ke markas mereka. Mereka bergantian menguji kecepatan mobil itu terhadap sensitivitas kamera. Namun walaupun sudah mencoba mengemudikannya secepat mungkin, mereka masih dapat terekam kamera.
Mereka mencari cara lain dengan menambah peralatan, namun peralatan itu membutuhkan sidik jari Reyes. Han dan Giselle ditugaskan untuk mendapatkan sidik jari Reyes. Giselle menggunakan bikini dan mencoba menggoda Reyes, dan ia berhasil mendapatkan sidik jari Reyes dengan sangat mudah. Mia juga mengumumkan bahwa saat ini mereka semua sudah menjadi buronan. Sementara itu, Hobbs dan kawan-kawan berhasil melacak mobil Dom. Mereka langsung bergerak dan saat tiba di lokasi, ternyata Dom dan kawan-kawan berada di tengah keramaian dengan santai. Hobbs mengatakan bahwa incarannya adalah Dom dan Brian. Dom pun mulai memprovokasi Hobbs, semua senjata pun mengarah padanya, dan Dom berkata bahwa Hobbs dan kawan-kawan tidak sedang berada di Amerika. Mereka sedang berada di Brazil dan jauh dari rumah. Kemudian beberapa orang keluar menodongkan senjata pada Hobbs. Hobbs dan kawan-kawan pergi dan Dom dan kawan-kawan tidak jadi ditahan untuk saat ini. Tapi ternyata Tej sudah memasang alat pelacak pada mobil Hobbs sebelum Hobbs pergi. Di sisi lain, Neves yang berada di rumah segera mengambil pistol saat mendengar ada langkah kaki. Orang itu ternyata adalah Dom. Namun Dom menutup mulut Neves, mengambil kembali kalungnya, kemudian melangkah pergi. Scene kemudian berpindah pada Dom, Brian, Roman, dan Han yang menyusup ke parkiran polisi dan mencuri mobil-mobil polisi. Mereka sempat bermain-main menggunakan mobil tersebut untuk balapan dengan taruhan uang. Mereka pun saling menyalip di jalan raya dan balapan dimenangkan oleh Brian dan mereka kembali ke markas. Scene kemudian berpindah pada Mia yang sedang berbelanja di pasar. Vince menyergapnya dari belakang dan ternyata Mia telah dilacak oleh anak buah Reyes dan Vince sedang mencoba menyelamatkannya. Anak buah Reyes yang dipimpin oleh Zizi berpencar, namun Mia dan Vince berhasil kembali ke markas. Brian terlihat marah dengan kehadiran Vince, namun Mia menenangkannya dengan menjelaskan bahwa Vince telah menyelamatkannya dari anak buah Reyes. Brian pun berterima kasih dan Vince bergabung dengan tim mereka. Saat makan malam, Roman menawarkan alkohol pada Brian dan Mia. Brian berkata saat ini Mia sedang tidak bisa minum alkohol karena sedang hamil. Mereka semua pun berkumpul dan mengucapkan selamat atas kehamilan Mia dan mereka bersulang. Keesokan harinya, Dom dan kawan-kawan melanjutkan misi mereka. Karena Hobbs sudah berhasil dilacak, mereka dapat menemukan sisi kota yang aman dengan mudah. Yang lain pergi lebih dahulu, sementara Dom, Brian, Mia, dan Vince masih berada di markas. Mereka dikejutkan dengan kedatangan Hobbs yang tidak terduga. Ternyata, Hobbs sudah menyadari dirinya dilacak dan ia sudah melepas alatnya. Dom dan Hobbs berkelahi dan terjadilah perkelahian sengit antara mereka berdua. Mereka dikelilingi Mia, Brian, Vince, dan beberapa rekan Hobbs. Akhirnya, Dom menyerahkan diri. Mereka pun dibawa oleh Hobbs menuju bandara. Di tengah perjalanan, mobil mereka diserang. Hobbs dan rekannya keluar dari mobil untuk menyerang balik, sementara Brian mendesak Neves untuk membuka borgol mereka. Saat Hobbs sedang meluncurkan tembakan, mobil yang mereka naiki diledakkan dengan tembakan. Hobbs terpental dan melihat rekannya meledak di depan matanya sendiri. Para penyerang mengepung Hobbs namun diserang oleh Dom, Brian, dan Vince. Dom mengelurkan tangannya pada Hobbs dan membantunya menyelamatkan diri. Mereka pun berhasil kabur dari situ. Vince yang juga terluka parah berpesan pada Dom untuk menemui anaknya yang bernama Nico dan Vince meninggal dan mereka kembali ke markas. Saat di markas, Han menyarankan mereka untuk meninggalkan Rio dalam 5 jam lagi. Namun Dom bersikeras untuk tidak lari dan tetap menyelesaikan misi. Yang lain merasa pesimis karena saat ini keamanan sudah dilipat gandakan dan misi ini hanya akan menjadi misi bunuh diri. Tapi Dom tetap pada pendiriannya dan membebaskan mereka untuk menentukan pilihan. Tiba-tiba seseorang berkata ia ikut pada misi Dom. Dan ternyata orang itu adalah Hobbs. Akhirnya yang lain pun kembali bergabung. Sementara itu Reyes dan Zizi sudah berada di kantor polisi. Scene kemudian berpindah di mana Hobbs dan Neves menerobos kantor polisi dan menabrak dinding ruang penyimpanan. Mereka beradu senjata sementara Dom dan Brian menaruh pengait pada berangkas uang milik Reyes, kemudian menariknya dengan mobil. Mereka membawanya kabur dengan bantuan Mia yang memantau jalan dan lalu lintas melalui monitornya. Mereka berbelok saat polisi menaruh jebakan. Berangkas yang diseret pun menabrak ke sana kemari. Mereka terus memacu kecepatan dan menabrak mobil-mobil polisi yang menghadang. Beberapa mobil polisi berdatangan mengejar mereka dari belakang. Saat seorang polisi akan menembak Dom, Han, dan Roman yang menggunakan seragam, tapi mereka berhasil mencegahnya. Kemudian mereka kembali berpencar dan Roman berkata, "Sampai jumpa di seberang." Reyes dan anak buahnya ikut mengejar Dom juga. Saat melewati jembatan, Brian merasa mereka tidak akan berhasil karena jumlah pengejar semakin banyak. Mia memohon pada Dom untuk melepaskan saja berangkas yang mereka bawa dan jangan berpisah dengan Brian. Dom pun melepas pengait pada mobil Brian dan melaju sendirian. Ia menabrak mobil polisi yang menghadang. Zizi memerintahkan seseorang untuk menembaki Dom. Berangkas semakin tidak terkendali dan menabrak si penembak. Dom kemudian melompat keluar sementara mobilnya terpental menabrak mobil yang dinaiki Reyes dan Zizi.
Sisi keluar dari mobil untuk menembak Dom, namun belum sempat menembak, ia tertembak lebih dulu oleh Brian yang tidak mau meninggalkan Dom. Saat Hobbs dan Neves datang, Reyes sempat keluar dari mobil dan memohon pertolongan, tapi ia langsung ditembak oleh Hobbs. Hobbs memberi Dom dan kawan-kawan waktu selama 24 jam dan tidak membawa uang Reyes. Hobbs juga berkata mereka akan menemukan Dom dan kawan-kawan setelah waktu yang ia berikan. Dom dan Brian akhirnya pergi dari situ. Hobbs kemudian mulai melirik pada berangkas uang Reyes dan memeriksanya, tapi ternyata berangkas itu kosong. Scene kemudian flashback ke belakang di mana saat Roman berkata sampai jumpa di seberang dan mereka berpencar, ternyata Leo, Santos, dan Giselle sudah menunggu mereka dengan berangkas palsu dan berangkas itu ditukar. Hobbs dan Neves pun tertawa bersama-sama. Scene kemudian berpindah ke markas Dom dan kawan-kawan. Tej menempelkan sidik jari Reyes pada berangkas dan berangkas itu berhasil dibuka dan uang berhamburan keluar. Mereka pun menjadi sangat senang sekali. Scene lalu berpindah pada Rosa dan Nico, istri dari anak Vince. Rosa membuka pintu rumah dan menemukan tas yang dipenuhi uang dan surat dari Dom. Di sebuah kasino di Monaco, terlihat Leo dan Santos sedang berjudi, sementara Roman dengan mobil mewah edisi terbatas datang mengunjungi Tej yang sudah mewujudkan impiannya untuk memiliki bengkel mobil. Dan Tej juga memiliki mobil mewah edisi lebih terbatas daripada milik Roman. Di Berlin, Han dan Giselle berkendara bersama. Di sisi lain, di sebuah pantai terlihat Brian bersama Mia dengan perutnya yang sudah membesar. Dom dan Neves datang mengunjunginya. Saat Mia dan Neves mengobrol di tepi pantai, Brian mengajak Dom untuk balapan. Dan film Fast Five pun selesai. Bagaimana guys, aksi Dom dan kawan-kawan? Seru abis kan? Silahkan kalian komen di bawah ya. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Sampai ketemu lagi bareng Mimin Guanteng di film-film selanjutnya. Dan hidup adalah rangkaian pelajaran yang harus dijalani untuk dipahami dan juga diharapkan. Dadah.